رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين إمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الهدى والدعاء على الخير ابتغاء مرضاة الله وقرب وثواب من الله سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رضي الله عنكم فشوري آية فإن الله تعالى إنما خاطب أهل القلوب وذكرهم فقال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال تعالى كتاب أنزلناه في إليك مبارك يدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وفي غير موضع من الكتاب العزيز ما يذكر إلا أولو الألباب وهم أهل العقول فانظر كيف نفى التذكر عن غيرهم. Ini udah kan? Belum. Alhamdulillah wa syukurillah. Di sore hari ini kita kembali dalam kajian kita dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah yang dikarang oleh Qutbul Irsyad wa Ghawthul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam mengajak kita untuk masih di dalam kaitan daripada hati yang lembut yang banyak mengeluarkan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada minggu yang lalu kita sudah bahas beberapa daripada air mata yang dibahas oleh Al-Qur'anul Karim, yaitu 10 yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitabnya. Ada buka karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ada buka karena rindu kepada Allah, ada buka karena cinta kepada Allah, ada buka karena bahagia dan senang dengan Allah Subhanahu wa taala, ada buka karena sedih, ada buka karena waliyadzubillah sifat nifak dan yang selainnya yang telah kita bahas pada minggu yang lalu. Kemudian Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengingatkan kita untuk terus berusaha kita banyakin menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari setiap malam banyak menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, memikirkan keadaan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa kana ummati ba'di, bagaimana keadaan umatku nanti wahai Jibril, sehingga tangisannya selalu menjadikan di setiap waktu, di setiap saat, di setiap hari dan malamnya memikirkan keadaan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala oleh para ulama-ulama kita dengan memperbanyak menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita enggak bisa, kita disuruh ingat kata Allah Haddad, bagaimana kita akan dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang maha dahsyat, sangat luar biasa dahsyatnya, dari mulai alam sakarat kita menuju ke alam akhirat kita. Itu hal yang sangat luar biasa keadaannya yang tidak bisa kita bayangkan sampai kita menghadapkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada penterjemah. Laisa bainaka wa bainahu turjuman. Innakum satariduna ila rabbikum laisa bainakum wa bainahu turjuman. Sungguh kalian akan melangkah ke hadapan Tuhan kalian, tidak ada di antara satu pun di antara kalian membawa penterjemah, berhadapan langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang menutupi dari amalan-amalan kita satu pun, bahkan lintasan pikiran kita, kelingan mata kita sudah ada catatannya di ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan dari kebaikan, apapun yang kita telah kerjakan dari kemaksiatan, dari kesalahan dan dosa, semuanya dituturkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuka filenya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan daripada kasih sayang yang penuh untuk kita di dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelembutan yang sempurna dengan kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dengan tangisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita sebagai umatnya setiap malam setiap hari memikirkan bagaimana kita berjumpa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutupi kesalahan kita di dunia, menutupi kesalahan kita di akhirat, bahkan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita menjadi amalan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kumpulkan kita lagi bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat, di alam barzah, di akhirat, yaumul hisab, di hari pertolongan Allah Subhanahu wa taala, di mizan, di timbangan Allah Subhanahu wa taala, di haud, di telaganya Rasulullah, di siratal mustaqim, dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan selalu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala bersama dengan baginda Rasulullah, dengan cermin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Fa inna Allah taala innama khataba ahlal qulub. Maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanyalah berbicara kepada orang-orang yang punya hati. Wa dzakkarahum, dan Allah memperingatkan mereka. Wa qala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna fi dzalika ladzikra. Sungguhnya hal-hal itu semuanya dari kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, dan peringatan-peringatan Allah terhadap kaum-kaumnya yang membela nabinya, yang menentang nabinya. Itu suatu peringatan, kata Allah Subhanahu wa taala, liman kana lahu qalbun, bagi orang-orang yang punya hati, orang-orang yang mau memahami, orang-orang yang mau mengerti daripada makna hakikat penciptaannya di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang sia-sia, enggak ada yang main-main, enggak ada yang tidak ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada catatan di ilmunya Allah Subhanahu wa taala, ada catatan di malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan semuanya saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di mana mulut kita dikunci oleh Allah, badan kita bersaksi, tangan kita bersaksi, kaki kita bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas seluruh perbuatan amal dan kebaikan dan keburukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa alqa sam'a wa huwa syahid, atau dia menuangkan daripada pendengarannya sedangkan dia menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas semua daripada kelakuan, perbuatan, amal ibadah dan kerjaan maksiat yang dilakukannya. Semuanya ada catatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadi saksi sebagai saksi yang tidak bisa dikalahkan. Kalau Allah Subhanahu wa taala bersaksi terhadap hamba-hambanya, enggak ada yang bisa menepis kesaksian Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menyaksikan kita dengan kebaikan, dengan amal ibadah, dengan kesolehan kita, sehingga kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua amal ibadah kita ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa qala ta'ala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab yang kami turunkan ia kepadamu wahai Muhammad, mubarakun, penuh keberkahan. Liyadabbaru ayatihi, untuk mereka memperhatikan ayat-ayatnya, memperhatikan dengan benar-benar, merenung dengan benar-benar, membaca dengan benar-benar, memahami dengan benar-benar, mengerti dengan benar-benar. Bagaimana bisa mengerti kalau dia enggak baca? Bagaimana dia bisa memahami kalau dia enggak mau fahamin, ngertiin satu persatu dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana cerita-cerita Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya cerita para nabi-nabinya, cerita para rasul-rasulnya, cerita kaum-kaumnya, bagaimana sepak terjang mereka terhadap para nabinya, para rasulnya. Di situ ceritakanlah Allah Subhanahu wa taala bagaimana rasa syukurnya mereka, bagaimana sabarnya mereka para nabi, para rasul, bagaimana taubatnya para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dikisahkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengambil pelajaran. Yadabbaru ayatihi, untuk mereka mengambil perhatian mereka terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, renungan mereka terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Waliyatadzakkaru, untuk mereka mengambil pelajaran, peringatan. Ulul albab,
orang-orang yang memakai daripada pikirannya, orang-orang yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang cerdas, yang benar-benar selalu memprotek dirinya dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala tuangkan di dalam ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Laisal murid muridan hatta yajid ma fil Quran kullama yurid. Tidaklah seorang murid itu benar-benar menjadi seorang murid yang hakiki, yang benar-benar sampai dia mendapatkan apapun yang dia inginkan di dalam Al-Quran. Ketika dia memperhatikan, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengambil semua apa yang dia inginkan di dalam Al-Quran, dia baru digelar murid dia. Murid sejati dia, murid hakiki dia, murid yang benar-benar dia. Karena dia setiap apapun keadaannya dia kembaliin dalam Al-Quran. Apapun yang dia terjadi dalam kehidupannya dia lihat di dalam Al-Quran. Apapun semuanya berulang, apapun kejadian walaupun bentuknya mungkin berbeda, tapi kejadiannya sudah bergulir sedemikian rupa diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang di dalam Al-Quran. Dari orang-orang yang salehnya, dari orang-orang yang tolehnya, dari orang-orang yang mukminnya, dari orang yang kafirnya. Itu kejadiannya sama berulang. Walaupun bentuknya mungkin lain, mungkin agak beda, tapi seiring jalannya sama dengan kejadian-kejadian. Yang mengingkari dapat azab dari Allah, dapat siksa dari Allah, dapat bala dari Allah, dapat musibah dari Allah. Yang taat dengan para nabinya, para rasulnya mendapatkan kemenangan dari Allah, pertolongan dari Allah, kesuksesan dari Allah, kebahagiaan dunia dan akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sunnatullah. Itu sunnahnya Allah Subhanahu wa taala. Walan tajida li sunnatillahi tabdila wala tahwila. Enggak ada kalian dapatkan dari sunnahnya Allah Subhanahu wa taala perubahan dan penggantian. Itu begitu-gitu aja. Selama engkau jalan di jalannya para rasul-rasul Allah, para nabi-nabi Allah, dan kalian dapatkan pemimpin para nabi dan para rasul yang membawa semua cerita tentang para nabi dan para rasul dan kaum-kaum mereka, hendaklah kita ngambil pelajarannya untuk kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena semuanya cerita akan berulang begitu. Tilkal ayyam nudawiluha. Begitulah hari-hari kami putar, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu-gitu juga. Walaupun mungkin iramanya, bentuknya berbeda, tapi ya begitu. Yang melawan Allah, yang menentang Allah, yang membangkang Allah, yang mengingkari Allah, yang berdosa kepada Allah, dapatnya balasannya sama seperti orang-orang dulu. Nggak ada yang beda. Yang membangkang, yang menantang Allah Subhanahu wa taala, di bumi lah hanguskan Allah, dilumatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitulah yang terjadi di umat-umat terdahulu. Begitu juga yang terjadi di umat-umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Enggak ada yang beda. Enggak ada yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. La tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan kira Allah Subhanahu wa taala lalai, enggak lupa dengan kerjaan orang-orang zalim. Enggak ada sedikit pun yang dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. In kana misqala dzarratin habbati khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Walaupun sebiji kalau kita bilang sebiji wijen itu, ataina biha, kami akan datangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari keamalan-amalan kita enggak ada yang luput di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa bina hasibin, cukuplah kami sebagai penghitung dari amalan-amalan kita, hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Kalau kalkulator aja nggak meleset, atau apa aja yang dijadikan teknologi zaman sekarang hitungannya nggak meleset, bagaimana penghitungan Allah Subhanahu wa taala? Nggak ada yang kecil, nggak ada yang besar, semuanya komplit dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangin kalau satu permasalahan duduk di sidangnya Allah Subhanahu wa taala 500 tahun. Apa yang kurang tuh dari sidang. Walaupun sidangnya di alam akhirat yang mungkin beda waktunya dengan kita, tapi 500 tahun udah la ilaha illallah dari satu permasalahan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi ghairi mawdi'in minal kitabil aziz, dan dari tempat yang lain, dari ayat-ayat yang lain di kitab Allah Subhanahu wa taala, Allah ingatkan wa ma yadzakkaru illa ulul albab.
dan tidaklah mengambil pelajaran peringatan kecuali orang-orang yang berakal, orang-orang yang punya fikiran, orang-orang yang mengerti tentang makna penciptaannya di muka buminya Allah Subhanahu wa taala, mengerti dengan keimanannya dengan Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya dia beriman dengan Allah, konsekuensinya dia beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia harus menjalankan semua perintah Allah, menjauhkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semampu yang dia bisa. Dia sampai derajat ulul albab, orang-orang yang cerdas di hadapan Allah, orang-orang yang benar-benar memakai pikirannya untuk memahami Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang dinamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muqarrabun, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, hum ulul albab. Wal illiyuna li ulil albab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul jannati al-bulugh wal illiyuna li ulil albab. Kebanyakan penghuni surga al-bulugh, orang yang enggak hatinya bersih, enggak neko-neko kata kita bilang. Hatinya bersih, amalannya sedikit tapi hatinya bersih. Wal illiyun li ulil albab. Tapi surga yang paling tinggi bagi orang-orang yang cerdas. Siapa orang yang cerdas? Humul muqarrabuna ilallah. Mereka orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap apapun dia pakai kecerdasannya, akal yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk menambah dekatnya dengan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita digabungkan oleh mereka. Walaupun kita enggak sampai kedudukan mereka, kemarin kita minta digabungin sama mereka. Digolongkan bersama mereka sehingga kita didudukkan dengan Allah Subhanahu wa taala, bergabung dengan majlisnya mereka. Amin ya rabbal alamin. Wa hum ulul ugul, merekalah orang-orang yang berakal. Fandur kaifa nafat tadakkur an ghairihim, maka lihatlah bagaimana Allah menafikan peringatan, ngambil pelajaran dari selain mereka. Orang-orang yang enggak pakai akalnya untuk mengingatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah nafikan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Gak ingat asal penciptaannya dari tiada, kemudian Allah adakan, Allah kasih rezekinya dari alam bayinya, masa bayinya, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Prosesnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari alam janinnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai besarnya dipakai untuk merusak, untuk waliyadzubillah bermaksiat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang enggak berakal ini. Orang-orang yang berakal, dia tahu mahal Allah ciptakan dia di muka buminya Allah Subhanahu wa taala, misi yang jelas untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk menggapai surga yang tertinggi di hadirat Allah Subhanahu wa taala, menggapai kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tujuan-tujuan yang tertinggi dari kaum mukminin, orang-orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, menggapai ridhonya Allah, mendapatkan surga yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mereka mendapatkan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bersama dengan Rasulullah berarti duduknya, majlisnya, kedudukannya di tempatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu surganya yang paling tertinggi, a'la illiyin. Kalau illiyun tadi orang-orang yang cerdas masuk di surga illiyun, tempatnya lagi a'la illiyin, tempatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita disuruh minta sama Allah Subhanahu wa taala setiap adzan, kita minta al-wasilah. Al-wasilah jannatun fi a'la illiyin, surga yang ada di a'la illiyin yang dikhususkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita minta untuk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang setiap saat, ada yang setiap waktu, ada yang setiap Jumat. Paling sedikit di surga Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan Allah di setiap Jumat. Begitu juga berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada yang luar biasa, setiap saat ada dengan Rasulullah, tiap waktu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan keturunan kita selalu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Enggak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita benar-benar minta sama Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan senang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertambah umatnya duduk bersamanya, duduk dengan majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala.
senang bahagia Rasulullah SAW. Inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Aku membanggakan kalian, banyaknya kalian nanti di hari kiamat. Begitu juga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah akan menceritakan semuanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menghadapkan wajah kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita satu persatu disebutkan nama-namanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah. Begitu indah, begitu senang orang-orang yang dapat pujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika disodorkan namanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu perjumpaan demi perjumpaan, pertemuan demi pertemuan dengan para nabi, dengan para rasul, dengan para siddiq. Kalau kita satu ketemu dengan wali aja kita girang banget. Ini para nabi yang kita temuin, para rasul yang kita temuin. Setelah memandang wajahnya Allah, duduk bersama dengan Rasulullah, berkumpul dengan para rasul, para nabi di hadapan Rasulullah SAW, dan saling menjenguk satu dengan yang lainnya kaum mukminin, saling menceritakan keadaannya di dunia. Kemudian duduknya mereka bersama dengan para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Itu nggak bisa dibayar dengan kenikmatan apapun di dunia. Kalau kita sadarin, kalau kita mau pakai akal kita, kalau kita mau ngerti apa yang Allah janjikan. Karena kita sudah beriman dengan Allah, beriman dengan Rasulullah SAW, konsekuensinya mahal. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi al-jannah. Sungguhnya barang dagangan Allah itu mahal. Barang dagangannya Allah surga. Allah janjikan surga dengan semua fasilitasnya. Di dalamnya ada Rasulullah, di dalamnya ada perjumpaan dengan Allah. Apa yang kurang itu mahalnya? Mahal luar biasa mahalnya, yang kita nggak bisa bayar dengan kenikmatan apapun di dunia kita. Kalau kita pakai akal kita yang sementara di hidup di dunia, dijadikan ujian dan segala problem, masalah yang Allah jadikan untuk kita menambah kedekatan kita dengan Allah, bukan menjauh dari Allah. Problem dijadikan, masalah dijadikan, ujian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nambah dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Teguran-teguran dari Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali sama Allah Subhanahu wa taala. Semua masalah dan urusan kita hakikatnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak ada yang keluar dari tangannya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allah yang kasih, semuanya Allah yang ngangkat. Semua Allah yang beri, semua Allah yang ngangkat lagi. Mudah-mudahan Allah jadikan kita ulul albab. Kama khassallahu ta'ala bitadakkur ahlil inabah. Sebagaimana Allah khususkan dengan peringatan itu orang-orang yang ingin kembali. Wa humur raji'un ilaih. Mereka lah orang-orang yang ingin kembali kepada Allah. Wa ahlul khasyah. Dan mereka orang-orang yang takut, khawatir kepada Allah. Wa humul khaifuna minhu. Yang mereka itu selalu takut dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhan man khafa syai'an haraba minhu. Walakin man khafaka haraba ilaika. Maha suci engkau ya Allah. Banyak orang yang takut dengan sesuatu, dia lari darinya. Tapi orang yang takut padamu, dia lari kepadamu. Tak bisa jalan lain kecuali balik sama Allah Subhanahu wa taala, damai dengan Allah Subhanahu wa taala. Mau segimanapun kita punya dosa, kalau kita udah balik sama Allah, damai sama Allah Subhanahu wa taala, Allah bentangkan kedua tangannya untuk menyambut hambanya. Allahu afrah. Allah itu maha bahagia, senang sekali bitaubati abdin, dengan taubat hambanya. Min dham'an warid wa min agimil walid wa min dari orang yang kehausan kemudian dia ketemukan air, dari orang yang divonis nggak punya anak tahu dapat anak. Gimana girangnya? Luar biasa. Allah Subhanahu wa taala lebih senang dari mereka ketika hambanya mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahlul iman, dan orang-orang yang beriman, wa humul musaddiquna bihi, yaitu mereka orang-orang yang mempercayai dengan Allah, membenarkan dengan Allah Subhanahu wa taala, wa bi rasulihi, dan dengan rasulnya,
wa wa'dihi wa wa'idih, dan dengan janji-janji Allah dan ancaman-ancaman Allah. Jangan kita lupain, di depan mata kita selalu ada janji Allah dan selalu ada kecaman Allah. Jangan kita sia-siakan waktu kita, lalaikan diri kita, melupakan janji-janjinya Allah dan kecaman-kecaman Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk orang-orang yang lalai. Wala takun minal ghafilin. Jangankan kita, Nabi aja Allah peringatkan, jangan sekali-kali engkau menjadi orang yang lalai. Sesaat aja lalai itu berbahaya. Bagaimana kayak kita nih? Setiap waktu lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berusaha melupakan Allah sejenak aja dia bahaya di dalam keadaannya. Dalam keadaannya dia berbahaya. Bagaimana yang setiap waktunya lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Ngomong nggak ada artinya, ngobrol nggak ada artinya, duduk nggak ada artinya, majlis nggak ada artinya. Waliyadzubillah, kalau di dalamnya bukan ghaflah lagi, maksiat. Gimana keadaannya? Naudzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan nabinya, wala takun minal ghafilin. Jangan kau jadi wahai Muhammad dari orang-orang yang lalai, menyia-nyiakan waktunya, kesempatannya, umurnya yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lalai aja. Untuk hal-hal yang enggak ada artinya, enggak ada gunanya. Jangan. Setiap nafas min anfasika jauharah. Setiap nafas-nafas kita adalah mutiara yang tidak ada bandingannya. Kalaupun harus kita tuangkan dengan dunia dan isi-isi, enggak kebeli itu. Nafas kita mahal. Makanya harus diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita enggak ngucap, tapi ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Di depan kita ada janji Allah, di hadapan kita ada kecaman Allah. Kalau kita bertaat kepada Allah, janji Allah kita akan diberikan pahala, diberikan ganjaran, diberikan tempat kedudukan, dimasukkan ke dalam surga, digabungkan dengan para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita waliyadzubillah bermaksiat dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih teguran, Allah kasih ujian, Allah kasih bala, Allah kasih musibah, Allah siksa kita di dunia, Allah siksa kita di alam kubur, Allah siksa kita di akhirat. Waliyadzubillah, digabungkan kita dengan musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala, di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu harus jadi peringatan kita, pengingat kita selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita macam-macam, jangan kita sia-siain kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala ta'ala huwallazi yuriikum ayatihi. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, dialah yang memperlihatkan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Jangan kita nunggu karamat deh. Jangan kita nunggu mukjizat. Setiap hari bentuk tubuh kita udah karamat. Bentuk tubuh kita udah mukjizat. Siapa yang bisa bentukin mata kita seperti ini, hidung kita seperti ini, mulut kita seperti ini. Kalau kita pikirin satu persatu dari anggota tubuh kita ini, semuanya luar biasa kedahsyatnya Allah Subhanahu wa taala. Berapa sel di dalam tubuh kita, berapa urat saraf yang ada di dalam setiap anggota tubuh kita, berapa fungsi yang Allah berikan di dalam setiap anggota tubuh kita. Kita udah terbelalak kita dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, kedahsyatan Allah Subhanahu wa taala. Allah perlihatkan lebih dari itu depan mata kita. Setiap hari dilihatin sama Allah Subhanahu wa taala. Mata yang kecil memandang semua yang ada di depannya. Telinga yang kecil bisa menampung suara-suara yang luar biasa. Dari suara tangisan, suara jeritan, suara macam-macam suara kita bisa dengar dengan lubang telinga yang kecil-kecil ini Allah ciptakan. Dan Allah perlihatkan yang besar-besar lagi daripada hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bala, musibah yang turun begitu bertubi-tubi. Jangan di negara lain, negeri kita aja udah berkali-kali. Yang goncangan, yang meletusan, yang banjir, yang tsunami. La ilaha illallah. Ini enggak cukup ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai teguran kita, sebagai peringatan kita. Wallazi yuriikum ayatihi wa yunazzilu alaikum minas samaa'i rizqan. Dan Allah dialah yang menurunkan bagi kalian dari langit rezeki. Rezeki dari langit, dari turunnya hujan Allah Subhanahu wa taala, air tersebut menjadi pepohonan, menjadi simpanan mineral, kemudian menjadi berbagai macam tambang,
dari air yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari langit-langitnya Allah Subhanahu wa taala diciptakan tumbuhan yang jadi binatang makan tumbuhan, jadi sisanya bercampur dengan tanah, bercampur dengan apa yang ada yang Allah siapkan di dalam tanah, dari mineral-mineral itu yang diserap oleh muka buminya Allah Subhanahu wa taala menjadi barang-barang tambang, ada yang jadi petrol, ada yang jadi solar, ada yang jadi barang tambang yang lain. Semuanya kata Allah Subhanahu wa taala diturunkan rezeki itu dari langitnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yatadzakkaru illa man yunib, tidaklah mengambil peringatan itu kecuali orang-orang yang kembali kepada Allah, orang-orang yang ingin memakai akalnya untuk mengingatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang hidupnya luntang-lantung, nggak ada pikirannya sama sekali dengan urusan dunia, nggak ada pikirannya dengan urusan akhirat, itu yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabahlal, orang yang luntang-lantung, nggak ada kemauannya urusan dunianya dipikirin dengan benar, nggak ada sedikit pun pikirannya sama akhirat. Naudzubillah min dzalik. Abghadur rijal al-sabahlal, kata Rasulullah. Orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak ada keinginan dunia, nggak ada keinginan akhirat. Hidupnya begitu aja udah. Buang-buang waktu, buang-buang umur, nggak ada kerjaannya untuk akhiratnya, nggak ada kerjaannya buat dunianya. Ngabisin aja kehidupannya dengan hal-hal yang tidak ada gunanya, nggak ada manfaatnya, sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala fadzakkir in nafa'atidz dzikra. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fadzakkir, maka ingatkanlah, in nafa'atidz dzikra. Kalau mereka mengambil peringatan, mengambil manfaat dari peringatan, sayadzakkaru may yakhsha. Sungguh akan mengambil peringatan itu orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang enggak takut dengan Allah, jangankan peringatan, jangankan apapun dari nasihat, 1000 kali, 1.000.000 kali nasihat masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ya. Tapi ketika dia ada rasa takut dengan Allah, ada kesadaran awalnya, langsung dia. Yang kata Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri, man lam yantafi bi nafsihi lan tanfa'hu al-mawa'idh. Man lam yatta'iz bi nafsihi lam tanfa'hu al-mawa'idh. Siapa orang yang enggak mau sadar dengan dirinya sendiri, dia enggak akan manfaat semua ceramah, semua nasihat, semua peringatan. Enggak ada sama sekali manfaat buat dirinya. Kalau dianya memang diri nggak mau sadar, nggak ada ketakutannya dengan Allah Subhanahu wa taala, nggak ada rasa takutnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan peringatkanlah, sungguhnya peringatan-peringatan itu akan membawa manfaat bagi orang-orang yang beriman. Selama iman dalam hatinya masih ditaruh Allah Subhanahu wa taala, pasti ada rasa takutnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Setitik rasa takut itu bermanfaat karena masih ada iman di dalam dirinya. Kalau imannya udah nggak ada, tandanya nggak ada rasa takut sama Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada setitik pun rasa takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengerjakan segala sesuatunya, nggak ada dasar imannya dalam dirinya, dengan membenarkan apa yang dijanjikan oleh Allah, membenarkan apa yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada sama sekali dalam pikirannya sama sekali hal itu. Ini berarti imannya udah nggak ada. Selama masih ada kesadaran, masih ada penyesalan, masih ada mau balikan sama Allah Subhanahu wa taala, berarti masih ada iman. Walaupun dosa masih dilakukan, walaupun maksiat masih dilakukan, tapi sifat daripada keinginannya untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala menandakan ada iman masih di dalam hatinya. Nah, itu yang harus dia syukurin sama Allah Subhanahu wa taala. Sebelum nanti taufik dan hidayah Allah taruh. Selama iman masih ada, kemungkinan besar hidayah dan taufik akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah iman diangkat oleh Allah, rasa takut hilang, jarang sekali mendapatkan orang hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min ghadabillah. Fa syuri'at tadhakkur wa umira bihi rasuluhu umuman. Maka disyariatkanlah peringatan dan diperintahkanlah Rasul secara umum, mukhussa bi naf'ihil mu'minin min ibadih, dan dikhususkan manfaatnya kepada orang-orang yang beriman dari hamba-hambanya. Wa kana dzalika lahum hujjah indahu.
wa mahajjatan ilaihi, dan peringatan-peringatan itu bagi mereka adalah dalil hujjah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama kana 'alal akhirin hujjatan qa'imatan mudhilatan, sebagaimana atas orang-orang yang tidak beriman selain mereka sebagai hujjah yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala dasar yang menjatuhkan kepada hujjah-hujjah dalil-dalil mereka yang batil di hadapan yang rusak dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahum a'radu ba'dal ilm, karena mereka berpaling setelah diberikan peringatan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diutus para rasul, diutus para nabi, diutus para ulama untuk memberikan pengetahuannya terhadap iman kepada Allah, terhadap iman kepada Rasulullah, peringatan-peringatan Allah, peringatan-peringatan Rasulullah. Mereka tahu semuanya itu. Berpaling mereka, naudzubillah min dzalik, wa ankaru ba'dal ma'rifah, mereka mengingkari setelah mereka mengetahui. Walam yastajibu lillah wa rasulih, mereka tidak menjawab panggilan Allah dan Rasulnya. Wa qalu qulubuna fi akinnatin, mereka mengatakan hati-hati kami ini di dalam tempat yang tertutup, mimma tad'una ilaihi fi adhanina, dari apa-apa yang kalian ajak kami. Dan begitu juga wa fi adhanina waqrun, di dalam pendengaran kami ada penutup. Wa min bainina wa bainika hijab, dan di antara kita dan di antara engkau ada penghalang, ada hijab dari Allah. Fa'mal innana 'amilun, maka berbuatlah, kami pun akan memberikan balasannya dari amalan-amalan kalian. Wa aqsamu billahi jahda aimanihim, mereka bersumpah dengan Allah dengan sumpah-sumpah yang keras. La in ja'ahum nadhirun, kalau datangi seorang pengingat kepada mereka, la yakunanna ahda min ihdal umam, mereka akan menjadi pasti orang-orang yang lebih mengambil jalan hidayah dari umat-umat yang sebelumnya. Falamma ja'ahum nadhir, maka apabila telah datang kepada mereka sebuah peringatan, orang yang membawa peringatan, mazadahum illa nufura, tidak bertambah kepada mereka kecuali menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sifatnya orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir dengan Allah, orang-orang yang munafik, orang-orang yang menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini sih kalau dinasihatin, ini kalau dikasih orang yang baik mana, tapi hasilnya udah datengin yang baik, dikasih orang yang nasihatin, diperingatin, dia tetap aja dalam hatinya akinnah, ada penutup, ada kunci yang nggak bisa dibohongin oleh dirinya sendiri. Pendengarannya juga ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak akan bermanfaat apapun yang dia terima dari kebaikan selama Allah Subhanahu wa taala butakan matanya, hilangkan pendengarannya, dimatikan hatinya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia berteriak segini, kami orang yang paling baik, kami orang yang anggal mengambil hidayah dari Allah lebih dari orang-orang yang terdahulu. Kalau kami didatangkan seorang pengingat, seorang yang membawa kami ke jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap kata Allah Subhanahu wa taala, mazadahum illa nufura, enggak bertambah di sisi mereka kecuali mereka lari dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat-sifat orang-orang yang mengingkari Allah, kufur terhadap nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan mati hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa dinasihatin lagi, enggak bisa manfaat semua ceramah-ceramah orang-orang yang berceramah mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka hatinya sudah dikunci sama Allah Subhanahu wa taala. Antara dia dengan para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala ada penutup, dan telinganya udah budak dari nerima. Summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Summun umyun bukmun, summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Mereka udah dituliin, dibutain sama Allah Subhanahu wa taala, dibudekin sama Allah Subhanahu wa taala. Fahum la ya'qilun, maka mereka itu enggak ada akalnya. Naudzubillah min ghadabillah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kita, dikuatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ditambahin kecintaan demi kecintaan kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kita berjumpa dengan Allah. Kita cinta untuk berjumpa dengan Allah, Allah juga cinta untuk berjumpa dengan kita. Yuhibbuna liqa Allah wa yuhibbullahu liqa'ah. Mereka cinta untuk berjumpa dengan Allah, Allah pun cinta untuk berjumpa dengannya. Mudah-mudahan Allah tambahkan rasa cintanya terus
sepanjang waktu kita, sepanjang umur kita, sepanjang hayat kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tambahkan kecintaan kita kepada Allah, tambahkan kecintaan kita kepada Rasul-Rasul Allah, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para aulia Allah dan seluruh para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dicintai oleh Allah, hamba-hamba yang saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdal ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ath insyaallah ta'ala min al-aminin bil qabul tamam min kulli sul ma'mun salahan zahiran wa batinan wa jamala fi jami' al-ahwal wal barakah fi al-hal wal mal wal 'iyal dafi'atan li kulli sharrin jalibatan li kulli khairin anna Allah yafta 'alaina wa 'alaikum futuh al-'arifin faqqihna fi ad-din yu'allimna at-ta'wil wa yahdina ila as-sawa' as-sabil wa yarzuqna husna al-khatimah 'inda al-maut ma'a al-lutf wal 'afiyah ba'da tul al-'umr fi ta'ati Allah wa ridah. على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامع الخيرات الدنيا والآخرة. وسلفنا الصالح قطب زماننا سيد المرسلين مشايخنا حبيب عمر محمد بن سالم بن حفيظ وإلى حضرة النبي الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.